Sekarang nggak insomnia nggak? Oh, perutnya nggak enak. Oh, masih nggak fit. Trouble semua. Problem jadi dicek. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam. Yang saya hormati Bapak Kepala SMPN 1 Prigen, yang saya hormati Bapak Ibu Guru SMPN 1 Prigen yang berbahagia. Alhamdulillah pada siang ini kita diberi nikmat rahmat dan hidayah oleh Allah SWT sehingga kita dapat bertemu kembali dalam kegiatan webinar di komunitas belajar bestari dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam, alhamdulillah kita senantiasa kita curahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW, karena dari
dengan perantara beliaulah kita menemukan jalan yang benar, yaitu iman dan Islam. Pada kegiatan hari ini, kegiatan webinar diseminasi budaya positif yang akan disampaikan oleh Bapak Gunawan Marioto, SPD, MPD. Adapun agenda kegiatan hari ini yang pertama, pembukaan. Yang kedua, pemaparan materi. Yang ketiga, tanya jawab. 4, penutup dan doa. Agar kegiatan webinar ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan ridho dari Tuhan Yang Maha Esa, marilah kita buka kegiatan webinar ini dengan berdoa bersama-sama. Dimulai. Terima kasih. Di panas yang cukup terik ini, marilah kita tetap semangat. Mari kita tepuk semangat dulu Bapak Ibu. Tepuk semangat. 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 Acara yang kedua adalah pemaparan materi diseminasi budaya positif dengan topik yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua, teori motivasi, hukuman, dan penghargaan restitusi. Yang akan disampaikan oleh Bapak Gunawan Marioto, SPD, MPD, selaku fasilitator dan pendamping praktek guru penggerak. Kepada yang terhormat Bapak Gunawan Marioto, SPD, MPD, saya persilahkan. Terima kasih Bu Tasminingsih atas waktu yang diberikan. Mohon izin share screen dulu Bapak Ibu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala bahwa kita pada siang hari ini masih diberi kesempatan untuk belajar bersama di dalam komunitas Bestari SMP Negeri 1 Prigen. Bapak Ibu yang kami hormati, pada semester lalu kita sudah mengadakan pengelolaan kinerja tentang budaya positif. Dan sekarang kita juga sudah menyusun pengelolaan kinerja pada tahap perencanaan, yaitu pengelolaan suasana kelas, yang di dalamnya juga ada praktek-praktek budaya positif untuk suasana kelas yang positif. Untuk itu, marilah kita mempelajari kembali apa-apa yang ada di dalam budaya positif. Dalam hal pengembangan budaya positif di sekolah, ada beberapa hal, yaitu tentang disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian teori motivasi, hukuman, dan restitusi. Kemudian ada keyakinan kelas, ada kebutuhan dasar manusia dan dunia yang berkualitas,
ada posisi kontrol dan segitiga restitusi. Kita lanjutkan. Untuk posisi kontrol, Bapak Ibu, mari kita belajar kembali tentang teori kontrol. Teori kontrol ini disampaikan oleh Dr. William Glasser dalam bukunya tentang kontrol teori yang di kemudian hari berkembang dan dinamakan sebagai choice theory atau teori pilihan. William Glasser mengemukakan beberapa ilusi. Nah, ilusi tentang orang dewasa mengontrol murid, Bapak Ibu. Yang pertama, ilusi bahwa guru dapat mengontrol murid. Jadi pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukan. Walaupun tampaknya guru itu sedang mengontrol perilaku murid, tapi sebenarnya kalau murid itu tidak mengizinkan dirinya dikontrol, maka dia tidak akan dapat dikontrol. Saat itu bentuk kontrol guru merupakan kebutuhan dasar yang dipilih oleh murid tersebut. Jadi mungkin dia melakukan sesuatu itu dengan tujuan untuk menghindari hukuman misalnya. Kemudian ilusi yang kedua bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat. Di sini William Glasser menyatakan bahwa penguatan positif atau bujukan adalah termasuk bentuk-bentuk kontrol. Jadi keinginannya adalah mengontrol murid. Segala usaha untuk mempengaruhi murid agar mengulangi sesuatu dengan perilaku tertentu adalah usaha untuk mengontrol murid. Dalam jangka waktu pendek, misalnya murid akan menyadari, tapi dalam jangka waktu yang panjang mungkin dia akan menolaknya. Dan ilusi yang ketiga bahwa kritik itu dapat membuat orang merasa bersalah ya. Kritik dan membuat orang merasa bersalah itu dapat menguatkan karakter. Ini juga ilusi Bapak Ibu. Jadi kadang kita sebagai Bapak Ibu guru dalam menggugah kesadaran murid kadang itu membuat mereka itu merasa bersalah misalnya. Tolong kasihan ibu, kasihan orang tua kalian. Itu kata-kata yang membuat mereka merasa bersalah. Itu juga merupakan ilusi Bapak Ibu, bahwa itu dapat mengontrol murid. Yang berikutnya bahwa ilusi orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Banyak orang dewasa yang percaya bahwa mereka memiliki tanggung jawab untuk membuat murid-murid berbuat hal tertentu. Apapun yang dilakukan dapat diterima, selama ada sebuah kemajuan berdasarkan sebuah pengukuran kinerja. Pada saat itu pula, orang dewasa akan menyadari bahwa perilaku memaksa tidak akan efektif dalam jangka waktu yang panjang. Dan kita lanjutkan tentang materi yang kedua, yaitu tentang disiplin positif. Marilah kita tinjau kembali Bapak Ibu tentang makna disiplin. Saya merasa bahwa makna disiplin itu adalah hal-hal tentang kepatuhan Bapak Ibu. Jadi sebelum mempelajari modul ini, saya merasa bahwa disiplin itu adalah bagaimana membuat murid itu menjadi patuh begitu ya. Tapi mari kita tinjau lagi berdasarkan asal katanya. Jadi dari bahasa Latin disiplin itu artinya adalah belajar. Jadi makna kata dari disiplin ini
sebenarnya lebih kepada disiplin diri ya. Karena disiplin diri itu membuat orang menggali potensinya menuju sebuah tujuan atau apa yang dia hargai. Jadi, namun dalam budaya kita, disiplin berubah menjadi suatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Jadi kalau kita bisa mengembalikan makna disiplin dengan lebih menjadi kepada disiplin diri, tentang kesadaran dalam dirinya, tentu akan lebih menguatkan karakter anak. Ini adalah skema dari disiplin positif ya. Jadi ada teori kontrolnya dari William Glasser. Kemudian tadi sudah disampaikan bahwa kita tidak bisa mengontrol orang lain. Yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Demikian juga murid kita. Tadi sudah disampaikan beberapa ilusi bahwa kita itu sebenarnya tidak bisa mengontrol murid. Yang bisa mengontrol adalah dirinya sendiri. Maka disinilah dikembangkan bahwa disiplin positif itu adalah mendisiplinkan diri sendiri. Kemudian kita juga mengenal bahwa semua perilaku itu mempunyai tujuan. Nanti arahnya ke teori motivasi ya. Ada 3 teori motivasi, yaitu yang pertama untuk menghindari hukuman. Kemudian untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Dan yang ketiga ini harapannya yaitu untuk menghargai diri sendiri. Terhadap nilai-nilai kebajikan yang dia yakini. Jadi nilai kebajikan itu sifatnya universal Bapak Ibu. Jadi yang disarikan di dalam keyakinan kelas itu mungkin hanya beberapa saja karena disarankan memang untuk keyakinan kelas itu tidak banyak ya, sekitar mungkin 5 sampai 7 begitu. Harapannya bahwa hanya sedikit tapi bisa diingat dan dilaksanakan daripada banyak poin nanti malah kabur gitu ya. Jadi nilai-nilai kebajikan universal ini diakui oleh seluruh manusia yang ada di dunia. Daya yang perlu kita kembalikan nanti adalah tentang nilai-nilai kebajikan ini yang akan diyakini oleh murid-murid kita. Kemudian ada 5 posisi kontrol Bapak Ibu ya di sini yang akan kita pelajari, yaitu yang posisi level pertama itu penghukum, yang kedua itu pembuat rasa bersalah, yang ketiga itu sebagai teman, yang keempat adalah pemantau, dan kelima adalah manajer. Harapannya untuk menumbuhkan disiplin positif dan mengembangkan budaya positif di sekolah, kita itu bisa berada pada posisi 4 atau 5. Tapi tidak menutup kemungkinan pada level-level di bawahnya, tergantung situasi dan kondisi. Kemudian ada 5 kebutuhan dasar manusia. Jadi hal yang mendasari tindakan murid ada 5 hal Bapak Ibu yang mungkin akan pengen dipenuhi oleh murid-murid kita sehingga dia melakukan tindakan ya. Yang pertama adalah bertahan hidup, kemudian penguasaan, kasih sayang dan rasa diterima, kesenangan dan kebebasan. Oke, kita lanjutkan dengan nilai-nilai kebajikan universal. Jadi nilai-nilai kebajikan adalah sifat-sifat positif manusia yang merupakan tujuan mulia yang ingin dicapai setiap individu. Nilai tersebut sifat universal lintas bahasa, suku bangsa, agama maupun latar belakang. Ini
dari uraian dari William Glasser dalam teori kontrol bahwa setiap perilaku manusia pasti memiliki tujuan. Yang kedua, dengan mengaitkan nilai kebajikan dengan yang diyakini seseorang, maka motivasi intrinsik akan terbangun. Jadi budaya positif ini akan muncul kalau ada motivasi intrinsik dari murid-murid kita untuk membangun disiplin dirinya. Contoh nilai-nilai kebajikan yang lain adalah ada beberapa versi ya. Kalau di dalam kita di Indonesia ada profil pelajar Pancasila, yaitu beriman dan bertakwa, kemudian mandiri, bernalar kritis, berkebinekaan global, bergotong royong, dan kreatif. Kita lanjutkan dengan motivasi. Dari motivasi yang mendorong perilaku manusia. Di sini ada 3 hal, yaitu yang pertama adalah menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Yang kedua adalah untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Yang ketiga yaitu untuk menghargai diri sendiri. Yang 1 dan 2 itu tergolong motivasi eksternal. Yang ketiga itu adalah motivasi internal. Jadi tujuan disiplin positif nanti adalah untuk memunculkan motivasi internal atau intrinsik Bapak Ibu ya. Saya beri contoh ini misalnya adalah orang yang memakai helm. Misalnya si A memakai helm karena takut kalau lewat lampu merah di Pandaan, di situ ada polisi dan ada kamera pengawasan, maka ia akan memakai helm. Apa akibatnya kalau dia berjalan di daerah yang tidak ada polisi dan tidak ada kameranya? Nah, mungkin helmnya akan dicopot Bapak Ibu. Inilah contoh dari motivasi eksternal. Akan berbeda kalau si B misalnya memakai helm, karena dia punya keyakinan kalau dia memakai helm itu akan selamat. Ya, selamat di dalam perjalanannya. Nah ini walaupun nantinya itu di daerah yang tidak ada polisi atau tidak ada kamera pengawasannya, dia tetap akan menggunakan helm tersebut. Sudah termotivasi secara internal. Nah inilah yang Mati suaranya. ya maaf, stop aja. Ya. Halo tes, suara saya bisa didengar? Sudah bisa. Bisa, Pak. Hilang lagi. Hilang anunya.
Oke, tes, tes. Sudah ya. Oke, maaf tadi terganggu sinyalnya. Saya lanjutkan, itulah harapannya Bapak Ibu ya. Jadi dengan menanamkan keyakinan pada murid-murid kita, maka ia dapat mendisiplinkan dirinya karena dia termotivasi secara internal. Maka buatlah kita pada periode penilaian kinerja kemarin, yaitu membuat kesepakatan atau keyakinan kelas. Oke, saya bacakan kutipan arti merdeka menurut Ki Hajar Dewantara. Jadi menurut KHD bahwa merdeka itu artinya tidak hanya terlepas dari perintah, tetapi juga cakap untuk memerintah dirinya sendiri. Jadi merdeka itu artinya adalah termotivasi secara intrinsik untuk mendisiplinkan dirinya. Mari kita ungkap satu persatu tentang eh, teori motivasi tersebut. Ya. Yang pertama, untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman adalah tingkat terendah dari motivasi perilaku manusia. Jadi kalau dia masih motivasinya untuk menghindari hukuman, itu level yang paling rendah. Yang kedua, untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan. Satu di atas tingkat di atas motivasi yang pertama, di sini orang berperilaku untuk mendapatkan imbalan atau penghargaan dari orang lain. Penghargaan itu bisa jadi juga merupakan ilusi Bapak Ibu ya. Kita contoh beberapa waktu yang lalu di daerah Lumajang ya, kalau tidak salah terkenal dengan Pak Ribut. Pak Ribut yang viral ya. Mereka sering memberi hadiah kepada murid-muridnya. Banyak netizen yang senang karena melihat guru tersebut sangat akrab dengan muridnya. Nah ini sebenarnya juga bisa dilihat sebagai ilusi Bapak Ibu. Karena fakta di lapangan bahwa anak itu akan semangat manakala dia mendapatkan hadiah atau imbalan. Tapi pada saat Pak Ribut tidak membawa hadiah, ya pernah kan dari Bali ceritanya Pak Ribut suatu saat tidak membawa hadiah. Banyak muridnya yang mengeluh ya, yang bilang Pak Ribut apa medit gitu ya, pelit dan sebagainya. Coba kita bayangkan misalnya kelasnya diampu oleh guru yang lain yang tidak biasa memberi hadiah. Mungkin juga akan motivasi anak akan menurun Bapak Ibu ya. Inilah yang disebut penghargaan ini sebagai tingkat motivasi yang kedua. Yang bagus adalah motivasi yang ketiga Bapak Ibu ya. Jadi untuk menjadi Putus-putus Pak Gun. Mati. halo. Bisa, maksudnya ya. Ya, ya, ya. Oke, kita lanjutkan Bapak Ibu. Ya, silakan. Silakan. Sudah masuk?
Ya, kita lanjutkan ya, Bapak Ibu. Saya telah memberi contoh tadi bagaimana orang memakai helm dengan nilai-nilai yang mereka percaya bahwa kalau memakai helm dia akan selamat misalnya. Maka walaupun tidak ada polisi, tidak ada kamera, dia akan tetap memakai. Nah, inilah level tertinggi dari motivasi. Untuk selanjutnya kita lanjutkan tentang hukuman dan konsekuensi. Ini sebagai contoh. Misalnya ada mencatat 100 kali di dalam buku kalimat. Saya tidak akan terlambat lagi. Ini mengenai anak yang terlambat masuk kelas. Kemudian diperintah untuk menulis 100 kali. Ini termasuk hukuman atau konsekuensi. Bapak Ibu bisa menulis di kolom chat. Nah, silakan. Ada yang mau menyampaikan? Kalau misalnya ada anak terlambat, kemudian disuruh mencatat 100 kali dengan kalimat, saya tidak akan terlambat lagi. Sampai 100 kali. Itu termasuk hukuman ataukah konsekuensi? Dari Bu Rohmawati. Kalau sudah disepakati berarti konsekuensi. Oke, ada lagi? Ini bagus sekali ya, ada kata sudah disepakati ya, yang nanti akan kita bahas pada yang berikutnya. Coba kita lihat ya Bapak Ibu ya, seperti ini ya. Seperti ini mencatat 100 kali karena terlambat ternyata termasuk sebagai hukuman. Ternyata belum ada kesepakatan Bu Rohmaya. Kemudian lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah. Ini juga hukuman. Akan berbeda kalau ini adalah memang pelajaran PJOK ya. Jadi kalau disuruh lari itu merupakan suatu konsekuensi. Murid diminta push up 15 kali karena tidak menggunakan masker. Ini juga hukuman. Menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Itu adalah konsekuensi. Membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Ini konsekuensi juga. Kemudian murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Ini tergolong hukuman. Nah ini, yang lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit pelajaran PJOK. Nah ini tergolong konsekuensi. Kemudian perbedaan hukuman dan konsekuensi. Ini ada beberapa hal, yaitu bahwa hukuman itu adalah sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi itu memang hal yang sudah harus terjadi. Yang kedua, membuat anak sakit. Mungkin fisiknya, mungkin juga hatinya, dalam jangka waktu yang lama. Mungkin seumur hidup, Bapak Ibu ya. Yang kedua, membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Jadi hukuman itu bisa membuat jangka waktu yang lama. Contohnya saya sendiri Bapak Ibu. Waktu SD itu pernah dikampleng sama guru saya. Sampai sekarang dulu masih ingat ya. Anak akan membenci kedisiplinan kalau hukuman itu. Kalau konsekuensi, anak akan menghargai disiplin. Kemudian hukuman itu lebih kepada paksaan, kalau konsekuensi itu adalah stimulus respon. Hukuman itu mendorong anak menyakiti diri sendiri. Kalau konsekuensi mendorong anak lebih mudah menyesuaikan diri. Hukuman merupakan konsep diri yang buruk. Kalau konsekuensi merupakan konsep diri yang baik.
Kemudian pada hukuman anak menyembunyikan kesalahan. Kalau pada konsekuensi anak belajar untuk mematuhi peraturan. Kemudian pada hukuman marah, rasa bersalah, dipermalukan, merasa tidak dihargai. Kalau konsekuensi kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara. Tapi nanti kalau sudah dia berusaha untuk mematuhi peraturan, nah dia akan sudah nyaman dengan konsekuensi yang ada. Kita lanjutkan Bapak Ibu dengan yang namanya restitusi. Jadi restitusi itu adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Ini mengapa kok kembali pada kelompok mereka? Karena pada sekolah di zaman dulu Bapak Ibu kan juga di luar negeri, anak yang bersalah itu biasanya disisihkan dari kelompoknya. Misalnya ditaruh di pojokan, berdiri di pojokan gitu ya. Nah, dengan restitusi ini anak akan bisa kembali pada kelompok mereka, membantu murid berpikir tentang orang seperti apa mereka ingin menjadi atau tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Waduh, putus lagi nih. Aman? Oke, kita lanjutkan. Ini ada tabel Bapak Ibu ya, bagaimana ada identitas gagal dan ada identitas sukses. Kalau hukuman itu di sini dinyatakan sebagai identitas gagal. Kalau disiplin yang terdiri dari konsekuensi dan restitusi, maka ini adalah identitas sukses. Dan hukuman itu cenderung negatif Bapak Ibu ya. Kalau konsekuensi itu netral dan yang lebih bagus itu adalah restitusi. Sini kata kita lihat bahwa hukuman itu sesuatu yang menyakitkan. Kalau konsekuensi sesuatu yang harus terjadi, kalau restitusi merupakan pilihan. Jadi murid akan didorong untuk memperbaiki dirinya dengan menemukan solusinya untuk memperbaiki kesalahannya. Hukuman cenderung tidak nyaman, konsekuensi juga tidak nyaman. Kalau restitusi itu menguatkan murid, ya. Kalau hukuman itu korban dapat keadilan. Kalau konsekuensi korban diabaikan, kalau restitusi korban mendapatkan ganti. Karena pelaku ini yang melanggar, dia sudah memikirkan bagaimana untuk memperbaikinya. Jadi dapat ganti. Kemudian murid dan anak tersakiti. Kalau konsekuensi tidak tersakiti, hanya tidak nyaman saja. Kalau pada restitusi, murid akan mendapatkan penguatan. Kemudian pada hukuman, perilakunya pasif. Kalau pada konsekuensi, bertahan dalam jangka waktu pendek. Kalau restitusi, masalahnya akan terpecahkan. Kemudian pada hukuman, sistem tidak akan berjalan bila murid tidak takut. Jadi dengan hukuman itu kalau murid dikuampleng ya, dipukul, anak-anak tidak takut itu ya biasa-biasa saja ya. Bapak Ibu bisa melihat misalnya Abid gitu ya, dikuampleng dipukul itu ya, anaknya tetap ketawa-ketawa aja. Ini salah satu contoh buah hukuman. Belum bisa memperbaiki diri ya. Akan berbeda kalau pada restitusi, murid akan belajar bertanggung jawab atas perilakunya. Kemudian berlaku hanya pada sebuah institusi. Kemudian ini kalau konsekuensi membantu penerapan mengikuti peraturan dalam masyarakat. Yang kalau restitusi fokus pada pemecahan masalah dalam jangka waktu panjang. Karena restitusi itu dikembalikan pada keyakinan yang mereka yakini.
Kemudian yang terakhir bahwa pada hukuman murid akan membenci peraturan. Kalau konsekuensi anak akan menghormati peraturan. Kalau restitusi, anak akan menghormati dirinya dan orang lain. Kita lanjutkan dengan ciri-ciri restitusi, yaitu bukan untuk menebus kesalahan, namun untuk belajar dari kesalahan. Dan juga memperbaiki hukuman, ya. Kemudian ada tawaran, jadi bukan paksaan. Restitusi akan menuntun untuk melihat dalam dirinya. Restitusi mencari kebutuhan dasar yang mendasari tindakan. Restitusi diri adalah yang paling baik. Restitusi fokus pada karakter, bukan pada tindakan. Restitusi fokus pada solusi. Dan yang terakhir, restitusi mengembalikan murid yang berbuat salah pada kelompoknya. Seperti yang saya jelaskan tadi, bahwa kelompok itu di sekolah-sekolah zaman dulu, anak yang melanggar ini biasanya dibedakan atau disisihkan dari kelompoknya. Nah, dengan restitusi ini akan terjalin hubungan yang baik itu pelaku maupun korban, ya, karena akan mendapatkan solusi-solusi perbaikan dari yang membuat kesalahan. Oke, kita lanjutkan. Ada slide kedua. Ya, bentar. Kita lanjutkan Bapak Ibu dengan kebutuhan dasar manusia. Jadi ada 5 kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar ini akan mendasari tindakan. Jadi tindakan murid dengan perilaku melanggar itu kalau kita telusuri kembali, maka di situ akan ada salah satu mungkin ya dari 5 kebutuhan dasar yang hendak dipenuhi. Yang pertama adalah kebutuhan untuk bertahan hidup, yang kedua cinta dan kasih sayang, kemudian kebebasan, kesenangan, dan kekuasaan. Kebutuhan bertahan hidup. Ini contohnya apabila di sekolah ketika jam istirahat siswa memberi makanan karena dia lapar. Ya, tadi rasa lapar yang ia miliki menumbuhkan keinginan untuk membeli makanan. Hal ini yang merupakan contoh kebutuhan siswa untuk bertahan hidup. Bisa juga mungkin anak ini karena kebutuhan hidupnya ingin dipenuhi, misalnya di kelas ada bekal temannya, diambil, dimakan, seperti itu. Jadi hal-hal perilaku melanggar itu salah satunya mungkin adalah karena kebutuhan bertahan hidup. Yang kedua, rasa kasih sayang dan rasa ingin diterima. Jadi anak-anak itu kadang melakukan sesuatu perilaku melanggar karena pengen diperhatikan misalnya, ya, pengen dapat perhatian dari gurunya, dari temannya, gitu. Jadi anak-anak memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi. Biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungannya. Jadi bisa jadi ini akan terbentuk seperti geng-geng itu Bapak Ibu ya. Karena dia pengen diterima oleh kelompoknya. Sebenarnya dia sendiri tidak setuju dengan perilaku melanggar, tapi karena dia pengen diterima di kelompoknya. Jadi kebutuhan dasar ini yang ingin dia penuhi. Kemudian ada penguasaan atau pengakuan atas kemampuan. Jadi anak mungkin merasa punya sesuatu yang orang lain atau guru harus mengakui, maka dia akan menunjukkan, ya. Ini dia merupakan kebutuhan penguasaan yang pengen dipenuhi.
Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya selalu ingin menjadi pemimpin. Mereka juga suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Mereka biasanya rapi dan sistematik dan selalu ingin mencapai yang terbaik. Kemudian kebebasan. Ini salah satu kebebasan yang lain mungkin adalah kebebasan. Jadi misalnya anak-anak tidak masuk jam pelajaran misalnya, jam 1, 2 ada, kok jam 3, 4 hilang, tidak ada di dalam kelas, mungkin dia ingin memenuhi kebutuhan tentang kebebasan. Mereka merasa mungkin terkungkung di dalam kelas, ya. Dia butuh kebebasan. Yang keempat adalah tentang kesenangan, ya, atau yang kelima ya tentang kesenangan. Jadi rasa senang. Kadang anak melakukan sesuatu itu hanya karena senang-senangan aja, ya. Jadi misalnya tadi ada anak mengambil bekal temannya, itu bisa ditinjau kemungkinan karena kebutuhan bertahan hidup yang dia ada. Tapi kalau misalnya dia punya bekal sendiri tapi sering mengambil bekal temannya, itu mungkin dia hanya pengen senang-senang saja, menggoda temannya. Bisa jadi. Maka kita sebagai guru dalam melihat perilaku melanggar murid, tentu kita kembalikan lagi tentang kebutuhan-kebutuhan dasar apa yang kira-kira hendak dipenuhi oleh murid kita tersebut. Kita lanjutkan dengan posisi kontrol restitusi. 5 posisi kontrol tadi. Ada beberapa posisi kontrol ya. Kita kira-kira berada di mana Bapak Ibu ya? Sebagai penghukumkah, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, sebagai pemantau, ataukah sebagai manajer? Silahkan Bapak Ibu menulis di kolom chat. Jadi kira-kira seringnya itu pada posisi kontrol yang keberapa? Jadi kalau penghukum itu biasanya guru menghardik ya dengan kata-kata kasar, menyakiti, menyindir. Kalau membuat rasa bersalah misalnya, ibu kecewa dengan kalian. Apa kalian tidak kasihan kepada ibu? Tidak kasihan kepada orang tua kalian? Ini biasanya adalah hal-hal yang ingin membuat anak itu merasa bersalah. Jadi menurut ahli ini merupakan identitas gagal Bapak Ibu ya. Di sini anak akan termotivasi untuk di hukuman. Kemudian kalau identitas sukses ini ada pada teman, pemantau, dan manajer. Kalau teman itu lebih dekat kepada muridnya Bapak Ibu ya. Tapi resikonya adalah membuat anak itu tergantung dengan Bapak Ibu guru yang dianggap sebagai teman. Nah, dengan posisi guru yang lain yang tidak bisa dia tuh seperti itu, nanti akan membuat dia tidak nyaman karena dia sudah terbiasa tergantung dengan guru yang sudah memposisikan kontrol sebagai teman tadi. Kemudian pada posisi pemantau. Pemantau biasanya dikembalikan dengan peraturan. Apa peraturannya? Apa keyakinan kelas yang sudah kita sepakati? Jadi kita kembalikan kepada aturan atau keyakinan yang ada. Jadi sifatnya anak-anak akan melihat di situ ada konsekuensi kalau ada perilaku yang melanggar di dalam peraturan. Konsekuensinya apa? Kemudian juga kalau keyakinan, ya nanti akan tersadarkan kembali dengan keyakinan. Jadi posisi guru ini adalah sebagai pemantau atau mengawasi dan mengingatkan dengan regulasi yang ada. Nah ini posisi yang diharapkan ini pada level tertinggi Bapak Ibu adalah posisi sebagai manajer. Posisi manajer itu kalau di perusahaan adalah manajer yang baik itu adalah
manajer yang bisa membuat karyawannya itu berdaya, Bapak Ibu ya. Jadi bisa memunculkan semua potensinya. Itu tentu adalah manajer yang bagus ya. Bagaimana kalau di dalam hubungan dengan anak-anak kita? Nah, posisi manajer ini adalah kalau tadi pemantau itu mengembalikan kepada peraturan dan keyakinan yang ada, konsekuensinya apa? Kalau manajer ini adalah membuat anak itu dapat memberikan perbaikan, memperbaiki dirinya atas perilaku melanggarnya. Jadi anak-anak mencari sendiri dengan bimbingan guru, pertanyaan-pertanyaan yang memancing, anak akan menemukan solusi dari perbuatan perilaku melanggarnya. Ini tentu akan menguatkan pribadi anak ya. Maka di sini akan dikatakan bahwa identitas ini untuk kontrol diri adalah termasuk identitas yang berhasil atau sukses. Kita lanjutkan. Ada beberapa kata misalnya ya, pernyataan ini contoh ya. Pembuat orang yang merasa bersalah. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ini termasuk pembuat rasa bersalah. Tadi sudah disampaikan bahwa ini tidak bagus kontrolnya ya. Kemudian kalau Pak Hukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Kalau sebagai teman, ayolah demi Bapak, tolong kamu belajar yang rajin ya, itu misalnya ya. Itu posisi sebagai teman. Kalau pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini konsekuensi kalau belajarnya berhasil, dia dapat stiker bintang misalnya. Kalau posisi manajer, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi terjadi dialog antara guru dan murid atas perilaku melanggarnya untuk menemukan solusi yang akan direncanakan murid untuk memperbaiki kesalahannya. Lagi. Kemudian tentang keyakinan kelas, Bapak Ibu ya. Keyakinan kelas pada semester lalu kita sudah membuat. Nah, ini harapannya pada semester ini kelas-kelas yang belum ada keyakinan kelasnya, nanti mari kita bersama-sama untuk menyusun ya bersama murid-murid. Jadi dengan nilai-nilai kebajikan yang universal akan diambil, mana yang akan dijadikan keyakinan-keyakinan kelas kita. Jadi keyakinan itu kemarin kita evaluasi, masih ada beberapa kelas yang menggunakan kalimat-kalimat negatif, misalnya tidak boleh membuang sampah ya. Tapi dari buku modul panduan di guru penggerak kita tidak disarankan untuk menggunakan kalimat-kalimat negatif ya. Kemudian apalagi yang ada dendanya misalnya Bapak Ibu ya. Misalnya ada kesepakatan kelas kalau tidak piket nanti didenda 5.000 misalnya ya. Jadi kita kembalikan bahwa disiplin positif tadi itu kita kembali kepada keyakinan-keyakinan yang dimiliki. Jadi kita kembalikan lagi bagaimana mengingatkan keyakinan anak-anak sehingga dia bisa menghindari perilaku melanggarnya. Jadi tidak model denda-denda atau hukuman lagi dengan peraturan kelasnya. Oke, kita lanjutkan. Ini adalah diagram Venn ya dari budaya positif, kemudian lingkungan positif, keyakinan kelas, ada peraturan kelas atau kesepakatan kelas ya, ada kesepakatan kelas. Pembentukan keyakinan kelas. Nah, keyakinan kelas bersifat abstrak
daripada peraturan yang lebih rinci dan konkret. Keyakinan kelas merupakan pernyataan yang universal. Misalnya saling menghormati, ya, menghargai waktu. Pernyataan keyakinan kelas bisa dibuat dalam bentuk positif. Ini tadi yang saya sampaikan. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat oleh seluruh warga kelas. Keyakinan kelas sebaiknya sesuai sesuatu yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut. Kemudian semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat diskusi atau curah pendapat. Nah, ini ada beberapa yang saya perhatikan Bapak Ibu dalam membuat keyakinan kelas, ternyata ada yang tidak melibatkan muridnya. Jadi gurunya atau wali kelasnya membuat keyakinan kelas sendiri, ya. Karena untuk lomba kebersihan kelas misalnya. Nah, ini yang tidak diharapkan, karena keyakinan ini harapannya adalah muncul dari diri murid, ya Bapak Ibu. Jadi harus diajak semua muridnya. Ya, sebaiknya semuanya diajak untuk membentuk keyakinan kelas, karena harapannya keyakinan ini muncul dari mereka dan sudah disepakati mereka dan bisa ditulis dan ditempel di dalam dinding kelas. Sehingga nilai-nilai yang diyakini nanti akan dilaksanakan oleh murid-murid kita. Ini prosedur membentuk keyakinan kelas, prosedurnya ya. Ini yang pertama, mempersilakan murid-murid di kelas untuk bercurah pendapat tentang peraturan yang perlu disepakati. Kemudian ini bisa dipakai kertas kertas yang bisa ditempel itu ya, sticky note ya, post-it ya, kertas post-it ditulis, nanti dipilah-pilah mana yang sama itu ya, ditempel yang sama dan dibacakan bersama-sama di kelas. Terus mana keyakinan yang akan diangkat. Kemudian ini dengan kalimat positif sudah. Nah, kemudian setelah keyakinan kelas itu jadi Bapak Ibu, tidak cukup di situ. Bapak Ibu bisa meninjau kembali efektivitasnya. Jadi sering-sering berdiskusi di kelas efektivitas dari kesepakatan kelas yang sudah tertempel itu. Mana yang perlu ditambahi, mana yang perlu dikurangi, mana yang perlu direview lagi. Jadi untuk menumbuhkan budaya positif ini Bapak Ibu secara kontinu terus-menerus diperbaiki. Ini contoh-contoh keyakinan kelas. Misalnya kelas 1, setiap anggota kelas perlu belajar, setiap anggota kelas perlu senang, setiap anggota kelas perlu melakukan tugas, setiap anggota kelas perlu saling menghargai, setiap anggota kelas perlu merasa aman. Nah, dengan keyakinan kelas ini yang ditempel di dinding kelas, apabila ada perilaku melanggar misalnya, tidak menghargai teman ya, ada buku temannya mungkin digambari ya, dicoret-coret, usil teman, dan nanti tugas guru bisa mengingatkan kembali atas perilaku melanggar tersebut dan bagaimana dikembalikan kepada keyakinan kelas yang sudah diyakini. Kemudian apa yang bisa diperbaiki kalau ada perilaku melanggar tersebut. Kemudian yang terakhir tentang segitiga restitusi Bapak Ibu. Jadi restitusi itu bisa dilakukan secara sederhana Bapak Ibu ya, dengan langsung menanyakan keyakinan atas perilaku melanggarnya. Bisa juga dengan menggunakan segitiga restitusi, di mana ada 3 sisinya. Yang pertama menanyakan keyakinan, kemudian menstabilkan identitas, dan memvalidasi tujuan atau memvalidasi perilakunya.
perilaku yang salah ya. Untuk itu saya bagikan video saja Bapak Ibu ya. Ada saat ini membuat video untuk mempraktekkan pembuatan restitusi. Jadi ini contoh proses diskusi antara guru dan murid atas perilaku melanggarnya melalui segitiga restitusi. Tapi tidak harus berupa segitiga restitusi ya Bapak Ibu. Bisa dilakukan secara lebih sederhana dengan menanyakan keyakinannya. Mari kita perhatikan video berikut Bapak Ibu. Ini tadi saya buat secara sederhana pagi tadi Bapak Ibu ya, praktek skenario. Alwi, tahu mengapa saya panggil kemari? Iya Pak, mungkin karena tadi saya meninggalkan kelas pada saat pelajaran matematika. Oh begitu. Berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bapak juga pernah kok waktu sekolah itu berbuat seperti itu. Hari ini saya sangat bosan Pak, apalagi pas pelajaran matematika. Oh begitu. Kamu melakukan seperti itu karena suatu alasan tertentu, bukan? Iya Pak, beberapa hari ini saya mewakili sekolah mengikuti latihan kerancaran, sehingga pelajaran matematika saya ketinggalan 2-3 pertemuan. Hal ini yang membuat saya kesulitan untuk mempelajarinya. Baguslah kalau kamu ditunjuk mewakili sekolah. Kan tidak semua murid bisa mendapatkan kesempatan tersebut. Oke, mari kita kembali ke permasalahan meninggalkan kelas. Bagaimana hubungannya dengan keyakinan kelas kita? Keyakinan atau prinsip mana yang kurang sesuai dengan keinginan kamu? Tidak sesuai Pak dengan kesepakatan kelas kita, yaitu hadir tepat waktu. Apakah kamu ingin memperbaiki masalah ini? Iya Pak. Kamu meyakini hadir tepat waktu penting buat kamu? Yakinlah Pak, ya kita harus hadir tepat waktu agar dapat belajar dengan baik. Kalau kamu mau memperbaiki masalah itu, kamu akan menjadi orang seperti apa? Saya akan menjadi orang yang bertanggung jawab dan senantiasa sungguh-sungguh belajar. Oke, menurut kamu bagaimana rasanya menjadi orang seperti itu? Ya nyamanlah, bangga bisa hadir tepat waktu dan belajar dengan sungguh-sungguh. Baiklah kalau begitu. Yuk mari kita pikirkan bagaimana memperbaiki masalah ini. Iya Pak, saya akan memperbaikinya dengan apabila saya mencatat tugas yang meninggalkan kelas, saya akan bertanya atau pinjam catatan teman untuk mengejar ketinggalan sehingga saya bisa mengikuti kelas dengan baik. Oke Alwi, setelah kita mengadakan percakapan tadi tentang kamu meninggalkan kelas, bagaimana sekarang perasaanmu setelah kita melakukan percakapan tadi? Perasaan saya senang sih Pak, soalnya saya kan sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan saya, yaitu saya bisa kalau misalnya saya ketinggalan pelajaran, saya bisa meminjam catatan teman atau belajar dari sumber lain, misalnya dari internet atau YouTube. Saya sekarang sangat merasa senang gara-gara bisa menemukan solusi dari permasalahan saya. Terima kasih. Oke Bapak Ibu, itu tadi adalah contoh praktek segitiga restitusi yang gimana harapannya anak dapat dikembalikan pada keyakinan kelas yang diyakini. Jadi tidak hanya keyakinan kelas, jadi
bisa juga nilai-nilai kebajikan universal yang dimana setiap orang akan meyakini nilai-nilai baik tersebut. Kemudian juga di sini Bapak Ibu itu pada saat melakukan restitusi posisinya adalah sebagai manajer. Jadi anak akan dapat menemukan solusi untuk memperbaiki perilaku melanggarnya. Terima kasih. Tanya jawab. Terima kasih Bapak narasumber, Bapak Gunawan Marioto SPD MPD yang telah memberikan pemaparan yang sangat jelas dan menarik, sehingga yang diharapkan nantinya kita akan bisa menerapkan di lembaga kita. Untuk sesi yang ketiga adalah sesi tanya jawab. Kami akan memberikan untuk sesi pertama ini 3 pertanyaan dengan cara Bapak Ibu raise hand dengan mengangkat tangan. Monggo dipersilahkan kepada Bapak Ibu yang ingin mengajukan pertanyaan. Untuk sesi pertama kami batasi 3 dulu. Silahkan sambil menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu, saya akan membacakan pertanyaan Pak Gunawan dari Ibu Rohmawati di kolom chat, yaitu kalau mengambil topi temannya merokok di sekolah, apakah itu termasuk ingin memenuhi kebutuhan dasar? Itu pertanyaan dari Ibu Rohmawati. Satu aja, enggak nunggu 3. Sambil menunggu mungkin. Oke. Tadi sudah disampaikan bahwa setiap tindakan manusia itu tentu ada tujuannya. Dan ada nilai-nilai, ada kebutuhan-kebutuhan dasar yang ingin dipenuhi. Jadi di sini kalau ada perilaku melanggar, halo? Kalau ada perilaku melanggar, itu Bapak Ibu tinggal menganalisa kira-kira ini melanggar ini apa yang ingin dipenuhi, ya. Mungkin kalau mengambil topi temannya masuk apa? Mungkin dia butuh senang-senang, ya, butuh senang-senang atau butuh perhatian karena dengan melakukan pelanggaran ia akan mendapatkan perhatian gurunya misalnya. Jadi disinilah memang kita sebagai guru itu meraba-raba Bapak Ibu. Kira-kira dan menganalisa kira-kira apa yang pengen dipenuhi. Anak kok melanggar seperti ini. Nah, itu tugas kita. Menganalisa berdasarkan 5 kebutuhan dasar tersebut. Terima kasih. Jadi jawaban dari pertanyaan Bu Rohma sudah disampaikan oleh Bapak Gunawan. Bagaimana Bu Rohma? Dan untuk Bapak Ibu yang lain, monggo jika ada pertanyaan, silakan raise hand atau bisa menuliskannya di kolom chat. Tidak ada pertanyaan lagi? Bagaimana Bapak Ibu? Kami menunggu pertanyaan dari Bapak Ibu. Apakah sudah jelas? Sepertinya sudah jelas Pak Gunawan. Karena pemaparannya tadi memang sangat menarik dan saya sangat jelas sekali. Mungkin Bapak Ibu sudah bisa memahami apa yang dimaksud dengan budaya positif dan mudah-mudahan
kita bisa melaksanakannya di sekolah kita. Terima kasih, Bukas. Ini ada tambahan ya, Bapak Ibu ya, yang sering ditanyakan oleh Bapak Ibu guru penggerak biasanya. Misalnya tentang pelaksanaan restitusi. Bagaimana Pak kalau anaknya tidak bisa diajak komunikasi? Misalnya ditanya diem terus gitu ya. Tidak jawab apa-apa, diam saja. Padahal untuk melakukan restitusi itu membutuhkan komunikasi yang baik antara guru dan murid sehingga anak bisa mengeksplorasi bagaimana dia menemukan solusinya. Tapi bagaimana kalau anak itu kan ada ya anak-anak tertentu tuh yang ditanya itu tidak jawab, diam saja gitu, Bapak Ibu ya. Iya Pak, ada. Nah, kalau memang jadi restitusi itu memang ada kemungkinan untuk tidak bisa dijalankan karena adanya kesulitan komunikasi murid. Nah, dalam hal ini Bapak Ibu bisa turun pada posisi kontrol yang keempat. Jadi sebagai pemantau atau pengawas. Dengan menyampaikan konsekuensi-konsekuensi yang ada atas perilaku melanggarnya. Jadi memang idealnya pada posisi 4 dan 5 sebagai manajer. Tapi kalau tidak bisa dilakukan, bisa turun pada posisi di bawahnya. Begitu, terima kasih. Terima kasih Pak Gun, Wawas atas pemaparan materinya yang sangat bermanfaat bagi kami semua. Alhamdulillah sudah kita lampaui kegiatan kita pada hari ini. Mudah-mudahan ilmu yang kita dapat kita terapkan dan juga bisa memberikan ilmu yang manfaat bagi kita semua. Terima kasih Bapak Gunawan yang telah menjadi narasumber yang hebat pada hari ini, dan semoga kegiatan kita ini mendapatkan ridha dari Allah dan bisa kita tunggu webinar-webinar selanjutnya yang bisa meningkatkan kompetensi kita sebagai guru. Sudah ya? Ya, terima kasih dari saya. Kalau ada kata yang kurang berkenan, saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Kun. Saya juga sebagai pembawa acara, jika manakala ada kekurangan. Lagi set kedua. Belum. Pak Kun katanya nggak bisa ya. Bentar. Aksen. Yes, tak betul. Kita tak. Satu, enggak kan ada 4. Saya dicempet, tapi enggak bisa ini Mas Yan. Bentar, sabar. Tunggu. Bisa Pak? Oke. Bisa? Bentar. Ini 1, 2, 3, 4, Oh, sebentar. 5. Yang kedua saya. 1, 2, 3. Lagi. Yang ketiga. Kedua, 3. 1, 2. Ini Bu Rinda, Pak Sarmidi, Bu Jihan. Nggak kelihatan. Bisa Pak? Oh gitu. 1, 2, 3. Ya. Sudah. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya.